lagi. Santai. Santai. Dopok itu paling Oh, dari bagian. Paling acara dopok acara santai. Paling kepenak lah pokoknya ya. Oh ya. Jadi kita kembali lagi spesial with KPU Banyumas. Kita nyoblos. Kayak ada lagu nih. Jingle-nya Mas, coba Mas, jingle-nya Mas. Coba. Wong Banyumas mesti nyoblos. Wong Banyumas mesti nyoblos. Coba. Ngene Mas. Coba Mas, playernya. Ngene. Kalau khusus sing takon. Monggo maju. Tak sawer. Cilacap nggih. Pergi. Sekarang kuncine C crash minor. Angel. C crash minor. Barang-barang ya Pak. Barang-barang. Madepeng ana Pak blocking. Coba. Betul. Oh. Nadanya apa kan Mas orang ngerti kok. Jingle Mas. Orang ngerti ya? Orang ngerti. Yuk. Coba Mas Bram. Akapela dikit. Diajarin. Coba gitu. Jalalala. Kayak Kaya banget nggih. Cepetan. Ya siap. Nadanya disit Mas, biar ke Akapela disit. Wong Banyumas mesti nyoblos. 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 Wong Banyumas mesti apa? Mesti nyoblos. Menata hati memilih bupati, menata hati memilih wakil bupati. Ayo kita nyoblos 2018. Wah, luar biasa suaranya apa ya? Menggelegar Mas, menggelegar. Suaranya bagus. Besok ikut Pildacil Mas. Di Reni. Tapi nggak tremor kayak gini nggak ya? Apa suaranya apa? Ya, tapi itu artinya aransemennya mandor reggae dangdut. Reggae dangdut. Oh iya. Nah, kita balik lagi seputar sosialisasi menuju pemilihan. Apakah ada yang masih ingin bertanya mungkin ya? Kita satu slot lagi nih. Mumpung ada beliau-beliau. Pak Indarius. Ini satu slot lagi ya. Sebelum wartawan senior. Untuk pertanyaan sebelumnya sudah clear tadi ya, sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama menambahi masih belum bahas jawaban mengenai partai politik yang nilai nominalnya itu katanya ada batasan. Gini Pak, mic-nya. Ada batasan 50.000 bagaimana yang berupa barang. Terus yang kedua, bagi warga Banyumas yang belum punya KTP elektronik dan warga Banyumas juga yang tinggal di luar kota ya, di luar Banyumas, itu masih itu kan otomatis tuh ya Pak ya, dengan adanya itu apa masih bisa tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh sebagai pemilih tetap undangan pemilihan itu. Saya kira itu aja Pak. Oke, terima kasih. Ya. Bagiannya siapa nih? Oke, terkait politik Pak. Untuk regulasinya sebenarnya tidak ada bunyi-bunyian uang 50.000 ataupun yang lainnya. Yang ada adalah bahan kampanye Pak. Bahan penyebaran bahan kampanye berupa topi, kerudung, slider, maksimal seharga 25.000. Kalau pilih 50, sekarang tingkatnya 25.000. Artinya apa? Tidak ada uang Pak. Tidak ada berupa barang. Merchandise. Itu bahan kampanye. Terkait transport kalau diundang itu apa kos politik ya Pak? Kos politik itu kalau kita tidak ngatur itu Pak. Jadi maksudnya di undang-undang tidak ada, di PKPU juga tidak ada ya Pak. Kos politik ya, ongkos apa? Transport misalnya. Kalau itu tidak ada aturannya. Tapi kalau kita sih ngobrolnya wajar itu dulu ya Pak.
Setelah saya pasti urusannya Panwas, mau ke Panwas. Panwas, ini kok. Panwas gue. Panwas politik apa orang? Pokoknya Panwas yang paling sibuk lah ya. Panwas paling sibuk, paling mumet ya. Terima kasih. Ini tentang money politik itu jadi isu nasional memang Pak. Cuman kita sendiri mau mau melakukan tindakan itu batasan-batasan itu memang kita tidak diberi kewenangan untuk menentukan berapa besarnya kos politik yang diperbolehkan dan money politik itu sendiri. Tapi yang jelas yang ada di pembahasan di tingkat kepanwasan itu adalah money politik itu adalah pada saat pemberian itu ada unsur ajakan. Tidak harus di hari tenang ya? Itu semuanya sampai di hari H. Aturan sekarang itu sampai di hari H. Misalnya besok pagi coblosan, pembagian uangnya itu di misalnya di pagi hari itu nanti siangnya nyoblos itu masuk dalam kriteria money politik. Walaupun kalau di aturan sebelumnya dulu itu tidak diatur itu. Jadi ada orang membagi uang di misalnya ada serangan fajar kayak itu tadi, itu sudah nggak masuk jaring undang-undang. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Sekarang sudah diatur rigid bahwa yang namanya money politik itu sampai dengan di hari H untuk menghindari adanya serangan fajar itu sendiri. Begitu Pak. Oke, terjawab ya Pak ya. Pemilih gitu ya. Jadi sekarang untuk pilkada serentak 2018 cincinnya Pak, musilau Pak. yang akan Cincinnya Pak, silau. bukan batu kerikil tapi batu akik gitu ya. Kesimpulan terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Hindaryun bahwa untuk pemilih yang ada di dalam penyelenggaraan pilkada 27 Juni 2018 itu seyogianya memang regulasi mengatur harus berbasis ektp. Oleh karena itu kita melakukan breakdown regulasi itu kepada petugas PPDB untuk menginventarisir pemilih-pemilih yang menggunakan ektp dan sudah mempunyai rekam ektp atau suket atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Didukcapil itu dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Ketika nanti di sisi yang lain petugas PPDB itu menjumpai di lapangan ada pemilih-pemilih yang memenuhi syarat tapi yang bersangkutan itu kok belum mempunyai ektp, belum rekam ektp, maka akan dilakukan yang bersangkutan tetap diinventarisir, masukkan ke daftar pemilih. Nah, dari pemilih-pemilih ini nanti akan kita koordinasikan kepada Didukcapil Banyumas untuk dilakukan rekam ektp dari Didukcapil dengan teknis pelaksananya model jemput bola ataukah dengan mengeluarkan surat keterangan yang sifatnya manual atau kolektif dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip terkait dengan coklit ini yang tadi sudah kita lakukan, maka kami mengajak ya KPU kepada masyarakat pemilih Banyumas di masa waktu coklit ini tanggal 20 besok itu ada namanya gerakan coklit serentak, di mana alhamdulillah untuk di Kabupaten Banyumas itu ketempatan KPU RI sampai dengan KPU provinsi untuk melakukan coklit dengan setiap PPDB itu mencoklit minimal di hari itu 5 rumah gitu ya, 5 rumah per PPDB gitu loh. Dengan harapan itu nanti akhirnya pada waktu tahapan coklit itu berakhir, tercipta hasil pemutakhiran yang benar-benar komprehensif dalam pengertian menyeluruh. Setiap warga Banyumas yang mempunyai hak pilih memang terdaftar sebagai pemilih, kemudian juga valid dalam pengertian bahwa untuk data pemilih itu benar-benar datanya itu juga benar. Oke, biasa sekali. Jadi banyak sekali informasi sudah didapatkan selama 1 jam ini dan tidak terasa ya Mas. Sejam lebih. Kurang. Jadi kita ada kesimpulan ya, ada kesimpulan di closing statement ini mungkin bisa diajak lagi untuk pemirsa di rumah, mungkin perwakilan satu orang siapa yang dari Panwas dulu mungkin ya. Monggo. Dari Panwas kami dari atas nama lembaga Panwas minta atau mohon kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mari bersama-sama awasi pemilihan ini dan
Bawaslu sudah mengambil tagline bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tepuk tangan. Kita berdiri Dari semua. KPU. Oh, berdiri. Dari KPU. Dari KPU sekalian. Ya. Ya, sekalian berdiri, aja, Pak. Kita sekalian berdiri. Ya. Karena kita mau yel-yel nanti. Ya. Bahwa memilih pemimpin adalah hak kita. Ya. Memilih pemimpin Banyumas berarti hak warga Banyumas. Marilah kita semua memanfaatkan momentum Pilkada Banyumas untuk memilih pemimpin yang terbaik. Ada 2 calon, semuanya baik, silahkan pilih yang terbaik menurut ukuran kita masing-masing. Mas, kita Banyumas mesti nyoblos. Iya. Sesuai dengan jinglenya katanya. Oke. Nah, coba Ya. Pak, dipandu Pak, berarti Pak. Bapak. 2, 3. Wong Banyumas mesti nyoblos. Ya. 9 Sampai jam 10 hanya di Satellite TV. Inyong Apple. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atur terus. Matiin frame. Wong Banyumas mesti nyoblos. 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 Menasihati memilih